Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Eli Mulyani. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tentang jarak titik ke titik pada bangun ruang. Oke, akan saya buka dulu PowerPoint-nya. Pada materi yang akan kita bahas kali ini khusus membahas tentang jarak titik ke titik pada bangun ruang. Oke, nah sambil menunggu terbukanya slide pada setiap PowerPoint yang saya buat ini, slide-nya akan saya tampilkan dalam bentuk slideshow. Oke, nah kita lihat pada tayangan pertama ini khusus membahas jarak antara dua titik pada bangun ruang. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang jarak pada bangun ruang, bukan tentang volume bangun ruang ataupun menghitung luas permukaan bangun ruang. Ya, kalau kita di sini ada tampilan ya, di sini kubus ABCDEFGH dengan ada beberapa ruas garis di dalamnya. Ini setiap ruas garis itu mempunyai panjang. Kalau kita perhatikan kubus atau bangun ruang yang tampak di hadapan kita semua memiliki panjang rusuk 4 ya. Dari gambar tampak pada kubus tersebut bahwa jarak antara titik A ke H ini atau AH yaitu 4/2. Sedangkan jarak titik P ke C, nah ini yang warna merah ini A ke H, 4/2, lalu P ke C, ini P ke C yang berwarna biru, jaraknya adalah 5, dan jarak titik H ke P, nah ini jarak titik H ke P, kita kasih warna orange ya, panjangnya adalah, atau panjang ruas garis HP ini adalah akar 33. Nah, akar 33 ini menunjukkan jarak antara titik H ke P. Oke. Nah, akar 33. Sekarang mari kita lihat yang dimaksud dengan jarak pada bangun ruang itu apa saja, apa yang dibahas di dalamnya. Nah, yang pertama, jarak antara dua titik yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, jarak antara titik dan garis. Lalu ketiga, jarak antara titik ke bidang. Keempat, jarak antara dua garis. Dan yang kelima, jarak antara dua bidang. Pada materi yang akan disampaikan di kelas 12 ini khususnya, yaitu matematika wajib ya, yang dibahas hanya 3, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, serta jarak antar titik ke bidang. Seluruhnya pada bangun ruang. Nah, untuk itu konsep jarak perlu kita ingat betul. Apa yang dimaksud dengan atau konsep jarak itu apa? Ingat ya, jika kita ingat jarak, maka kita ingat dengan kata-kata berikut, huruf-huruf berikut yang diawali dengan T, kemudian E, G, A, K, lalu selanjutnya bisa ditebak L, U, R, U, dan S. Berarti ingat jarak, ingat dengan jarak identik dengan tegak lurus. Ya, jadi kalau kita menentukan jarak, maka posisinya harus tegak lurus, tidak melengkol-lengkol, tidak melengkung, tapi harus tegak lurus. Seperti halnya kita kalau berdiri atau seorang calon perwira, calon polisi, calon bintara dan sebagainya ya, itu kalau ditentukan tinggi badannya, untuk diukur tinggi badannya adalah dengan posisi tegak lurus, posisi atau dengan sikap sempurna. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan jarak antara dua titik itu? Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi misalkan dua titik P dan Q diketahui, maka jarak titik P dan Q adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik P ke titik Q, atau panjang ruas garis PQ. Jadi kalau di sini ada titik P lalu di depannya ada titik Q, maka jarak antara titik P ke Q adalah ruas garis yang menghubungkan P ke Q, atau disebut ruas garis PQ. Sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama, misalkan diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm
Kita lihat gambarnya. Nanti tentukan jarak antara titik A dan B, kemudian jarak antara A dan C, lalu A dan G. Nah, ini gambar kubus yang dimaksud dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, pertanyaan pertama akan kita bahas A, B, dan C. Untuk soal satu ini, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tayangkan kembali kubusnya dengan panjang rusuk 4 cm. Yang ditanyakan tadi yang A, berapa jarak titik A ke B? Ya, A ke B ini. A ke B. Otomatis ruas garis yang menghubungkan yang berwarna merah marun ini adalah ruas garis yang menghubungkan titik A dan B sekaligus menjadi jaraknya. Di sini kebetulan sama dengan 4 cm sebagai panjang ruas garis AB, sebagai panjang ruas garis alas ya. Jadi dengan melihat gambar saja kita sudah bisa langsung menjawab jarak titik A dan B adalah 4 cm. Kemudian yang kedua, jarak titik A dan C. Tampak pada gambar warna biru ini adalah ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik C atau panjang ruas garis AC. Maka panjang ruas garis AC ini yang menunjukkan jarak titik A ke C dapat kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, kalau kita buka di zoom, maka alas yang berbentuk persegi ini panjang rusuknya 4 yaitu ABCD kita tayangkan seperti ini dalam posisi frontal ya, tampak muka. Maka jarak titik A ke C itu adalah ruas garis biru ini. Kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras karena membentuk segitiga siku-siku ABC. Maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dari gambar kita ketahui panjang AB dan BC sama yaitu 4 cm, maka panjang AC adalah akar 32 atau akar 16 kali 2 dan disederhanakan menjadi 4 akar 2. Dengan demikian jarak titik A ke C adalah 4 akar 2. Oke. Nah, ini jarak titik A ke C adalah 4 akar 2 cm ya jika diketahui satuannya. Selanjutnya, pertanyaan yang C. Tentukan jarak dari titik A ke G. Jarak antara titik A ke G pada gambar nampak di sini. Ya, kita sebutkan jarak antara titik A dan G adalah AG. Nah, ini di gambar adalah ruas garis warna orange adalah ruas garis yang menghubungkan titik A ke G. Disebut ruas garis AG. Dengan cara yang sama kita menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa? Karena pada garis AG itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita lihat ini GC itu tegak lurus dengan AC karena AC pada alas, sehingga segitiga ACG merupakan segitiga siku-siku di titik C ya, di titik C. Jadi kalau kita tayangkan di zoom, kita keluarkan secara frontal seperti ini ACG ya. Nah, dengan panjang AC tadi ketahui 4 akar 2, lalu CG-nya 4, maka AG dengan mudah kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Lalu kita tinggal substitusi atau masukkan angka-angkanya, maka diperoleh AG adalah akar 32 ditambah 16, akar 48. Kalau kita sederhanakan menjadi akar 16 kali akar 3 atau 4 akar 3. Jadi untuk contoh ke satu ini sudah kita jawab ya. Kita selesaikan untuk yang A tadi 4 cm, yang B jarak A ke C 4 akar 2 cm, dan yang C jarak A ke G adalah 4 akar 3 cm. Yuk kita lihat contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini diketahui ada sebuah 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB 8 dan panjang BC 6. Sedangkan rusuk tegaknya adalah 13 cm. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan gambar di samping, gambar 5 segi 4 beraturan ini diketahui seperti yang yang tampak pada gambar, panjang AC panjang AB adalah 8 cm, panjang BC 6 cm, dan tinggi atau rusuk tegak 5 tersebut yaitu ada 4, TA, TB, TC, dan TD masing-masing 13 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak antara titik A dan C atau AC ya. Lalu jarak antara titik T dan O. T dan O ini merupakan tinggi 5, posisinya tegak lurus ya.
TO tegak lurus bidang alas ABCD. Kemudian pembahasannya kita lihat sama-sama. Nah, kita tayangkan kembali gambar dari 5 segi 4-nya dengan panjang rusuk alas 8 cm dan 6 cm. Pertanyaannya tadi adalah jarak titik A ke C. Nah, jarak titik A ke C itu adalah ruas garis AC. Kalau kita tayangkan secara frontal, AC terletak pada bidang alas ABCD. Nah, ini AC dengan panjang rusuk alasnya adalah 8 cm dan 6 cm. Nah, ini AC-nya adalah ruas garis yang berwarna merah marun ya. Ruas garis AC ini dengan cara yang sama bisa kita tentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena bentuk segitiga siku-siku di B. Ini segitiga siku-siku ABC yang siku-sikunya di titik B. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras maka AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Selanjutnya tinggal kita substitusi masing-masing angkanya. Diperoleh akar 64 tambah 36 9 akar 100. Akar 100 tentu saja kita sudah tahu semua adalah 10 cm. Jadi jarak antara titik A dan C adalah 10 cm. Oke ya, mudah ya. Nah, masih ingat tadi apa pertanyaan yang kedua? Yaitu jarak antara titik T ke O atau sebagai tinggi limas ya. Nah, T dan O ini sebagai tinggi limas. Kenapa? Karena TO tegak lurus bidang alas ABCD. Ini TO. TO tegak lurus bidang alas ABCD, maka TO merupakan tinggi limas. Nah, ini yang berwarna marun ini adalah ruas garis yang menghubungkan titik T ke O. Maka panjang ruas garis TO kita lihat di sini membentuk segitiga siku-siku, dan apa kita cari, boleh kita ambil salah satu segitiga siku-sikunya. Di sini ada AC 10 cm setelah kita tahu tadi ya. Lalu OC itu setengah dari AC, jadi setengah dari 10 cm ya. Maka OC diperoleh 5 cm. Kemudian kita keluarkan di zoom segitiga TOC. Ini salah satu segitiga siku-siku yang terbentuk dari ruas garis TO. Ya, kita ambil salah satunya saja karena sama. Kita ambil TOC dengan panjang masing-masing rusuk tegaknya di sini sebagai apotema atau garis miring yaitu 13 cm dan OC sebagai rusuk alasnya 5 cm. Maka TO dengan menggunakan rumus Pitagoras diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. TO sama dengan akar dari TC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Tinggal substitusi angka-angkanya, 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi 25, maka diperoleh TO sama dengan akar 144 atau 12 ya. Dengan demikian jarak titik T ke O atau TO adalah 12 cm. Saya rasa tidak ada yang sulit ya, karena memang untuk menghitung jarak ini dengan bantuan teorema Pitagoras, karena selalu membentuk segitiga siku-siku, maka dan mudah kita akan menentukan jarak yang dimaksud. Oke, sebagai latihan saya tayangkan di sini contoh ketiga, dan Anda semua yang menyimak video ini dapat mengerjakannya contoh berikut dengan menyimak kembali contoh-contoh sebelumnya. Di sini akan saya tayangkan ada kubus ABCDFGH dan panjang rusuk 8 cm. Nah, di sini ada titik O sebagai titik potong dari atau titik tengah dari bidang alas, karena merupakan perpotongan dari diagonal alas BD dengan AC. Kemudian titik P terletak di tengah rusuk GH. Nah, ini ada titik P. Tentu saja tidak mungkin ya kalau suatu titik dicantumkan tanpa maksud tertentu. Pertanyaannya, tentukan jarak dari titik H ke A ya. H ke A. Kemudian tentukan jarak dari titik O ke H. Dan yang terakhir jarak dari titik O ke P. Oke, dengan demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dipahami, dan Anda semua yang menyimak video ini dapat mengerjakan, mencoba melatih, khususnya kalian yang masih duduk di kelas 12 pada mapel matematika wajib. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Dicoba latihan soalnya dengan melihat contoh soal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.